Setiap kali pria itu bertarung, dia selalu melepas pakaiannya terlebih dahulu. Hal ini membuat semua orang merasa bingung. Sampai akhirnya salah satu tetua sekte mengangkat potongan besi dari pakaiannya. Barulah dia sadar bahwa potongan besi itu ternyata terbuat dari logam langka awan besi langit. Setiap potong kecilnya saja bisa seberat 900 jin. Namun pria itu sama sekali tidak menyadarinya. Begitu beban dilepaskan dari tubuhnya, dia menendang sekali saja langsung membuat jagoan nomor satu sekte terluka parah. Pemandangan ini langsung membuat semua orang yang hadir terkejut. Ternyata pria itu sebenarnya adalah ahli sejati yang menyembunyikan kekuatan. Ketiga gurunya dengan sengaja mengatakan bahwa dia lemah, agar dia tidak menjadi sombong dan arogan. Mereka bahkan menambahkan beban besi hitam seberat 5.000 jin di tubuhnya. Namun hanya dalam waktu 6 bulan, pria itu sudah bisa menghancurkan pilar batu ribuan jin dengan satu telapak tangan. Namun di hari pertama kembali ke keluarga, dia langsung disuruh berlutut dan minta maaf pada paman keduanya di depan umum. Hanya karena dia adalah anak dari seorang pelayan, dan telah memukul putra bangsawan keluarga. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya marah karena ibunya dihina. Namun tak ada seorang pun yang mau mendengarnya. Paman keduanya bahkan memerintahkan bawahannya untuk memotong salah satu tangannya. Namun di saat kritis, kakaknya tiba-tiba angkat bicara, mengatakan bahwa dia telah mendaftarkan adiknya untuk ikut ujian perekrutan murid sekte besok. Jadi hukuman harus ditunda sampai ujian selesai. Meskipun enggan, paman kedua pun terpaksa menyetujui. Akhirnya pria itu berhasil menyelamatkan tangannya. Namun sang ibu merasa khawatir anaknya akan dijebak setelah ujian. Dia pun menyarankan agar mereka kabur malam itu juga. Tapi pria itu menolak, karena dia sudah muak hidup sebagai orang rendah dan diinjak-injak. Kini kesempatan untuk mengubah nasib ada di depan mata, dan dia harus membuktikan bahwa dirinya layak dihormati. Keesokan harinya, keluarga-keluarga ternama berkumpul di tempat ujian, dan keluarga pria itu ditertawakan karena latar belakangnya. Tanpa mereka tahu, mereka akan segera menerima pukulan telak. Ujian pertama adalah tes kekuatan. Setiap peserta harus berjalan sejauh mungkin sambil membawa batu berbentuk kunci seberat 400 jin. Setelah kompetisi sengit, putra tertua keluarga pria itu mencatat nilai tertinggi. Semua orang bersorak gembira. Namun tiba-tiba putra dari keluarga lawan maju ke depan. Dia membawa dua batu besar dan melangkah ringan sampai ke garis akhir. Semua orang langsung tercengang. Kini hanya pria itu yang belum tampil. Melihat itu, orang-orang mulai menertawakannya karena latar belakang dan ibunya. Sementara ketiga gurunya diam-diam sedang mengawasinya dari atas. Mereka yakin pria itu akan menang dengan mudah. Namun tak disangka, dia baru berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Semua orang langsung mencemooh dan merendahkannya. Para guru pun jadi bingung, karena beban itu hanya sekitar 1.300 jin. Seharusnya tidak sulit untuk dia. Tiba-tiba salah satu guru berkata, bahwa dia diam-diam sudah mengganti beban itu menjadi 5.000 jin. Dan itu adalah batas kemampuan murid mereka. Namun orang-orang di bawah sama sekali tidak tahu. Mereka masih menganggap pria itu lemah dan tak berguna. Lalu masuk ujian kedua yaitu lomba ilmu meringankan tubuh. Peserta harus melompati kolam, dan berlomba dalam kecepatan dan teknik. Dan yang terbaik lagi-lagi adalah putra dari keluarga lawan. Kini giliran pria itu. Namun saat baru melompat di tengah, dia langsung jatuh ke dalam air. Wasit buru-buru menyelamatkan. Namun tubuhnya terlalu berat untuk ditarik. Masuk ke babak terakhir. Pertarungan penjaga arena. Inilah bagian paling penting dari seluruh ujian. Bahkan mereka yang gagal di dua babak sebelumnya bisa menang jika unggul di sini. Putra dari keluarga lawan berdiri dan menawarkan diri untuk menjadi penjaga. Lalu semua peserta harus mengalahkannya jika ingin menang. Melihat itu, putra keluarga pria itu langsung maju bertarung. Namun baru beberapa jurus sudah kalah. Putra lawan jadi semakin sombong dan angkuh. Saat itu, pria itu sadar bahwa satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah untuk